Sejak menggelar acara lamaran mewah pada 13 Maret lalu, berita mengenai persiapan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah selalu ditunggu-tunggu netizen. Banyak yang penasaran dengan baju yang akan dikenakan Atta Aurel pada rangkaian prosesi pernikahan selanjutnya seperti siraman, pengajian, akad nikah, dan resepsi. Beruntung desainer kawakan Rakesh Shas yang membuat jas untuk acara siraman dan pengajian membocorkan desain pakaian kebesaran yang akan dikenakan Atta di acara spesial itu. Selera Atta ingin tampil resmi tanpa menghilangkan ciri khasnya, diaplikasikan Rakesh lewat jas berbahan tebal dengan sentuhan emas. Hari ini aku akan bocorkan kepada pemirsa-pemirsa. Jadi sebenarnya Atta tuh request ya, dengan bantuan pastinya stylistnya itu Eric. Eric juga bantu kita request bahwa kita harus bikin something yang sangat spesial, especially ini acaranya Atta kan. Jadi Atta tuh karakternya dia tuh simple, luxury dalam waktu yang sama dia sukanya luxurious. Jadi kita dengan elemen putih dan detail gold. Wah, dengan rajutan emasnya kita buat sangat eksklusif banget sih. Dan dia juga request, dia bilang aku pengen a little bit Bollywood juga. Kita udah semangat banget sih. Ini pas kapan? Ini pas pengukuran sih. Kemarin ya. Tuh, kita lagi lihat dia punya badan karena dia tuh sangat fluctuate badannya juga. Selain calon mempelai pria, Rakesh juga membuatkan jas untuk mendamping pria dari kedua keluarga besar. Jas untuk Azriel dan Anang Hermansyah serta jas untuk adik dan paman Atta juga dibuatkan oleh desainer berdarah India ini. Arsha sama Azriel, oh pasti dong. Kita nggak pastikan nggak boleh kalah, harus keren juga tuh. Ya, anak-anak kecil apalagi yang lucu itu, aduh. Pastinya kita akan buat sesuaikan sama Mas Anang supaya satu keluarga juga, karena wedding itu adalah momen pas untuk foto keluarga juga. Jadi kita memakai itu kesempatan untuk kita buat foto keluarga juga jadi dapat. Kita mencoba memadankan dengan keluarga inti Atta pada acara tersebut, yaitu buat Torik dan omnya dan kakeknya juga. Dengan elemen bahan tersebut kita buat di mereka semua. Jadi di depan, di atas pelaminan tuh rapih. Lalu benarkah Rakesh juga sudah menyiapkan jas untuk Raul Lemos, ayah sambung Aurel? Maaf nih, kalau Raul Lemos dibikinin nggak? Maaf, Raul Lemos belum ada info ya, belum ada info. baru anak baru. Iya. Ya, masih lockdown di Timor Leste ya, seperti kebijakan pemerintah Timor Leste dari Maret 2020 hingga April 2021 masih tertutup dan sekarang juga ada transmisi lokal di beberapa distrik, jadi memang kondisinya sangat ketat. Ya, selain kedua orang tua Atta yang dipastikan tidak bisa hadir di acara siraman dan pengajian, Raul Lemos juga tidak bisa menghadiri rangkaian prosesi pernikahan anak sambungnya. Namun, sepupu-sepupu Aurel seperti Calvin dan Selo, kedua putra Yuni Syara, dikabarkan akan hadir melengkapi formasi pendamping pria dari pihak Aurel. Lalu berapa budget untuk membuat jas Atta dan pendamping pria dari kedua keluarga besar? Sebenarnya bingung juga mau harganya berapa karena ini suatu effort yang kita buat sangat luar biasa hanya untuk Atta. Kalau dibilang untuk klien untuk kita buat begini sih challenging banget ya. Tapi pastinya luxury sekali sih. Dengan warna putih, elemen putih dan gold yang sangat eksklusif. Dan dengan bahan tersebut, Benarkah Rakesh Shas juga membuatkan jas untuk akad nikah dan resepsi? kalau untuk Anang yang kita uruskan adalah buat akad ya. Buat akad yang kita uruskan, buat Mas Anang. Sama kebetulan kayaknya beberapa hari ini saya juga ketemu untuk fitting video klip dia ya. Sudah 100% ready, cuman seperti yang saya bilang tadi karena badannya Atta juga, kita mau perfection, jadi 3 hari sebelum baru kita fitting. Baru kemarin kita bereskan. Meski Atta Aurel tengah disibukkan dengan persiapan menuju siraman dan pengajian, acara lamaran mereka yang digelar Sabtu pekan lalu masih mencuatkan sejumlah cerita menarik. Rupanya, netizen belum move on pada penampilan elegan dua pesor yang pernah berkongsi dalam grup Duo Ratu. Ya, penampilan Maya Estianty dan Mulan Jamila saat tampil di acara yang sama acap kali dibanding-bandingkan. Maya yang pernah menjadi ratu di hati Ahmad Dhani dan Mulan yang sekarang masih berstatus istri musisi bertangan dingin itu duduk di meja yang berseberangan saat hadir di acara lamaran Atta Aurel. Aduh, ini nggak boleh kata sekotan deh. Diketawain nih, diketawain. Ada siapa di sebelah? Pak D, Pak D pilot.
yang sedang gue lupa liriknya. Oh, I want and your eyes, you're holding mine. Bisa ada Sejumlah netizen menyebut busana Maya lebih girly karena midi dress berwarna krem dengan sentuhan motif floral hijau dan oranye membuatnya tampak lebih muda. Istri pengusaha jam tangan mewah Irwan Musri itu juga mengenakan cincin dan jam tangan elegan yang membuat penampilannya semakin berkelas. Sementara Mulan menyukai penampilan feminin syar'i dengan gaun model tutu dan brokam bernuansa pink beige yang ia padukan dengan hijab segi empat dengan warna senada. Tapi tak hanya soal outfit, netizen juga menyoroti pesan Maya untuk Atta Aurel yang terkesan menyindir Mulan. Bagaimana tidak, ibu 3 anak itu berpesan agar Aurel jangan cerai seperti dirinya dan Atta harus waspada dengan perempuan penggoda suami orang. Yang pasti kalau dalam pernikahan muda itu harus sabar ya, harus sabarnya double karena umur-umur kita masih muda zaman dulu kan masih ego, masih emosi tingkat tinggi ya. Jangan kayak Tante Maya deh, cerai ya, jangan. Oke. Tahan Bu, tahan. Ya. Pokoknya jadi double, sabarnya double. Sabarnya double. Ya kan kasih nasihat ke orang, jangan cerai. Pernikahan muda tuh gak gampang, emosinya tinggi, egonya tinggi. Jadi sabarnya harus double. Sabar harus double tuh Kak. Sabar harus double. Kalau ada cewek-cewek sebelah cowoknya, ya udahlah sabar aja. Toh juga cuma teman ya Kak. Cuma teman gitu. Itu kan banyak pergaulan network. Iya, betul. Kalau buat Atanya? Buat Atta tahan-tahan hati kalau ada godaan karena masih muda juga ya kan. Banyak wanita di luar sana yang kadang-kadang masih menggoda, tahan-tahan hati ya. Ucapan Maya membuat publik dan netizen teringat kisah tahun 2007 silam saat drama perceraian Maya dan Dani dipanaskan oleh kehadiran Mulan sebagai orang ketiga. Mulan akhirnya menikah dengan Dani dan Maya sempat trauma pada pernikahan hingga harus menjanda selama 10 tahun sebelum akhirnya mantap menikah dengan Irwan Musri. Jauh sebelum Mulan disebut-sebut sebagai perempuan penggoda suami orang, nyanyi Mayang Sari sudah bikin heboh dengan pernikahan sirinya dengan Pangeran Cendana Bambang Trihatmojo. Status Bambang yang masih menikah dengan Halimah Agustina Kamil membuat Mayang dituding sebagai mawar berduri oleh halayak ramai. Maklum saja di era itu belum ada media sosial yang menghadirkan istilah netizen atau warganet. Tapi rupanya Mayang tak merasa terbebani dengan image miring yang melekat padanya. Setidaknya dalam sebuah konten YouTube, Mayang melontarkan pernyataan kontroversial. Walhasil sejumlah netizen geram dengan pelantun lagu Kusalah menilai itu. Gak usah lah nyalahin lah, menurut aku sih kalau memang mau selingkuh aja ya. Karena menurut aku gini nanti, gue begini karena begono. Iya. Kok kayaknya, maaf ya, gitu. Jadi orang jadilah yang gentle gitu. Lo kalau mau jadi nggak baik ya nggak baik aja, ngakuin nggak baik gitu. Kalau kamu baik ya akuilah kamu baik, that's it. Tapi ya kembali lagi lah, nggak apa-apa. Selingkuh itu sebagian dari iman gitu. Yang penting nggak pakai sengaja atau enggak gini loh ya. Susah juga ya ngomongin selingkuh nih rada-rada, apalagi dengan heboh-hebohan itu tadi rada-rada berat. Kadang benar juga sih, kayak orang itu selingkuh itu pasti ada alasannya. Iya tadi ngomong tadi kan. Iya benar, ada alasannya. Kalau semuanya tadi aku sampai benar-benar yang kayaknya saklek bilang, ya udah mau selingkuh aja, gentle melakukan. Aku akan lebih respect dengan orang yang selingkuh, dia mengakui dan dia bertanggung jawab. Itu maksudnya. Itu, harus bertanggung jawab. Yes. Dituding melakukan aksi pembenaran atas sikap tak terpuji yang melukai perasaan wanita lain, Mayang tak ambil pusing. Ia juga terkesan membenarkan skandal perselingkuhan asal dilakukan secara tidak sengaja dan bertanggung jawab. Lantas, apa maksud ucapan Mayang itu? Tapi begitu kita sudah bicara bahwa yang selingkuh itu adalah orang yang sudah married, di situ kita tidak terlepas dari tanggung jawab. Satu hal lagi pun tanggung jawab itu kan bentuknya ada konsekuensi di sana. Nah sekarang masalahnya kayak kita gitu mau menceritakan kalau aku ngomong kayak gini seolah-olah bahwa aku tuh
memframing diri aku sendiri, aku tuh orang yang bertanggung jawab, aku yang tahu konsekuensinya gitu. Jadi menurut aku tidak disarankan berselingkuh. Enggak, ya emang Setialah enggak. terhadap pasangan. Ini Terus aja. kalau ternyata kita Apa? gitu baik tetap dianggap nggak baik gitu, ya itu urusan lo, masalah lo. Iya sih. gitu.